Oke, teman-teman, kita masuk ke sesi yang ke-8. Sesi yang ke-8 ini terkait dengan sistem perundang-undangan berdasarkan negara Republik Indonesia. Jadi, perlu teman-teman ketahui terkait dengan sistem perundang-undangan Indonesia yang kemudian memiliki dasar pokok yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang kemudian menjamin berlakunya hukum yang adil sesuai dengan prinsip negara hukum, ya, karena negara Indonesia itu adalah negara hukum. Di sini nanti kita akan melihat sebagai pondasi kehidupan berbangsa dan bernegara. Rupanya Undang-Undang 1945 itu meletakkan landasan yang fundamental. Lah, landasan fundamental ini bagi pembentukan peraturan perundang-undangan nih teman-teman. Melalui sistem hierarki yang terstruktur, kemudian setiap produk hukum itu juga wajib berlandaskan dan tidak bertentangan dengan konstitusi demi tercapainya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia tentunya. Jadi di sistem perundang-undangan yang ada di Indonesia itu dasar konstitusi lah yang pertama. Jadi Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 45 itu akan menjadi sumber yang paling utama. Sumber yang paling utama untuk apa? Untuk menyusun seluruh peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia atau yang berada di bawahnya. Nah, kemudian terkait dengan hierarki yang jelas, itu terkait dengan sistem perundang-undangan, itu juga memiliki tingkatan. Nah, tingkatan terstruktur dari undang-undang hingga peraturan daerah tentunya. Nah, kalau kita berbicara masalah undang-undang berdasarkan undang-undang dasar, maka kita juga harus mengaitkan atau harus mengkorelasikan dengan tujuan. Tujuan di sini itu tujuan yang mulia, ya. Jadi bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan mendukung tercapainya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Artinya apa di sini? Artinya di sini semua atau seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali, tidak memandang bulu, ya, tidak diskriminatif. Nah, Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu sebagai sumber utama yang di sini kaitannya adalah konstitusi negara sebagai dasar hukum paling tinggi. Itu adalah Undang-Undang Dasar Negara 1945. Kemudian peraturan perundang-undangan itu mengacu pada prinsip konstitusi, itu sudah pasti. Jadi semuanya itu acuannya ya acuan konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. Keadilan sosialnya itu digunakan sebagai goals. Goals di sini itu adalah tujuan akhir dari sebuah sistem hukum yang ada di Indonesia. Jadi Undang-Undang Dasar 45 itu sebagai konstitusi negara, dia menjadi sumber hukum atau sumber utama dalam penyusunan seluruh peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia tanpa terkecuali. Nah, hierarki sistem perundang-undangan di Indonesia itu bagaimana sih Pak Rengga? Kan gitu ya. Jadi terkait dengan struktur hierarki. Jadi hierarki itu tingkatan ya teman-teman ya. Hierarki itu ada jenjang atau tingkat. Di sini Undang-Undang 45 itu menetapkan hierarki perundang-undangan di Indonesia itu berjenjang dari konstitusi sebagai puncak tertinggi atau yang paling tinggi, diikuti oleh undang-undang, kemudian ada pemerintah, peraturan pemerintah, hingga peraturan daerah nih teman-teman. Jadi setiap tingkatan itu memiliki kedudukan dan fungsi yang kemudian saling terkait dalam sistem hukum nasional. Jadi undang-undang di tingkat yang di bawah itu juga harus berkorelasi dengan undang-undang yang ada di atasnya, dan seterusnya. Kemudian terkait dengan prosedur penyusunan, jadi penyusunan peraturan itu melibatkan DPR, ada presiden, ada Mahkamah Konstitusi, kemudian mekanisme yang telah ditetapkan. Jadi
proses ini itu nanti akan menjamin setiap produk hukum itu selaras dengan prinsip-prinsip konstitusi dan tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi atau peraturan yang ada di atasnya. Kemudian ada tujuan sistem perundang-undangan. Nah, tujuan sistem perundang-undangan yang ada di Indonesia ini ada 3 poin nih teman-teman. Poin yang pertama itu pasti terkait dengan kepastian hukum. Kepastian hukum di sini itu adalah sistem perundang-undangan itu memberikan jaminan perlindungan hukum bagi seluruh warga Indonesia atau warga negara tanpa terkecuali. Ya, jadi di sini itu sifatnya kemudian melindungi nih teman-teman, mengcover, memprotek ya terkait dengan perlindungan hukum yang merupakan hak dari seluruh warga negara. Kemudian terkait dengan keadilan sosial. Saat kita berbicara masalah keadilan sosial, artinya kita sedang mewujudkan keadilan yang merata tanpa terkecuali bagi lapisan masyarakat. Terkait dengan keadilan sosial. Kemudian terkait dengan kemakmuran rakyat. Saat kita berbicara masalah kemakmuran rakyat, artinya kita sedang berbicara bagaimana sih kemudian mendukung tercapainya kesejahteraan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia tentunya. Kemudian terkait dengan peraturan perundang-undangan sebagai sumber hukum tata negara, yang pertama itu sebagai pedoman penyelenggara negara. Saat kita berbicara masalah pedoman penyelenggara negara, artinya kita sedang berbicara bagaimana tata cara atau tata kelola penyelenggaraan negara dan hubungan antara negara dengan warganya. Ya, terkait dengan peraturan perundang-undangan sebagai sumber hukum tata negara. Kemudian sumber penyelesaian sengketa. Saat kita berbicara masalah sumber penyelesaian sengketa atau solutifnya ini seperti apa, maka di sini yang menjadi pondasi utama itu adalah penyelesaian sengketa hukum dan penegakan keadilan. Ya. Jadi sengketa hukumnya itu nanti seperti apa, penegakan keadilannya nanti seperti apa. Kemudian penjaga stabilitas pemerintah. Jadi kalau kita berbicara masalah stabilitas pemerintahan, maka kita akan berbicara bagaimana kemudian fungsi strategis dalam menjaga kestabilan dan kelancaran pemerintah ya. Jadi di sini terkait dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan, nanti teman-teman bisa kemudian membaca ya UUD 45 terkait dengan jenis, hierarki peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia itu secara jelas lah. Nanti teman-teman bisa nih kemudian sedikit membaca terkait dengan pasal 7 di Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 itu tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yang kemudian secara eksplisit atau secara khusus terkait dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan tentunya. Kemudian terkait dengan struktur hierarki perundang-undangan, jadi hierarki peraturan perundang-undangan itu kemudian mencerminkan apa yang kemudian dicerminkan dari hal tersebut terkait dengan kekuatan hukum dari yang tertinggi hingga yang terendah. Setiap peraturan yang lebih rendah itu tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, dan peraturan yang lebih tinggi itu menjadi dasar pembentukan peraturan yang lebih rendah. Dan di sini sistem hierarki ini kemudian akan menjamin kepastian hukum keselarasan seluruh produk nasional. Kemudian terkait dengan undang-undang dasar ya. Jadi kalau undang-undang dasar itu merupakan undang-undang yang kedudukannya tinggi dan utama, merupakan sumber utama menjadi dasar pembentukan seluruh sistem hukum. Seluruh peraturan perundang-undangan yang lebih rendah harus mengacu dan tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam UUD 45. Kemudian hal yang diatur ini ada landasan fundamental kehidupan berbangsa ya. Jadi terkait dengan sistem pemerintahan, hak asasi manusia, kemudian terkait dengan bentuk negara dan sistem pemerintahan ya, mengatur Indonesia sebagai negara republik, kemudian dengan sistem presidensial, kemudian terkait dengan perlindungan HAM ya,
HAM itu ada di berbagai pasal yang menjamin hak-hak dasar warga negara seperti kebebasan berpendapat, hak ke pendidikan, dan pekerjaan. Kemudian ada tanggung jawab negara. Saat kita berbicara masalah tanggung jawab negara, maka memastikan perlindungan hak-hak warga negara dan mewujudkan kesejahteraan rakyat sesuai dengan amanat konstitusi. Kemudian terkait dengan pedoman kebijakan dan tindakan negara, ini teman-teman. Jadi yang pertama itu terkait dengan perlindungan bangsa, ya, membentuk suatu pemerintahan yang kemudian melindungi segenap bangsa Indonesia, seluruh tumpah darah terkait dengan kesejahteraan sosial, juga memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ketertiban dunia tentunya. Ini sesuai dengan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 45. Jadi di sini juga sebagai landasan hukum tertinggi dan filosofis, kedudukan konstitusi itu mencerminkan cita-cita bangsa terkait dengan supremasi hukum dan konstitusi sistem hukum, ya, sebagai landasan tertinggi menjadi rujukan yang utama, ya, terkait dengan pembuatan seluruh peraturan perundang-undangan. Saat kita berbicara masalah nilai-nilai filosofis Pancasila, maka pandangan hidup bangsa menjadi dasar pengambilan kebijakan yang menyeimbangkan. Kemudian terkait dengan tanggung jawab bersama menjaga supremasi Undang-Undang 45, di sini terkait dengan tanggung jawab seluruh komponen bangsa untuk mewujudkan kemerdekaan sesuai dengan harapan para pendiri bangsa. Saya izin minum dulu. Kemudian di bawah Undang-Undang Dasar Negara Indonesia tahun 45, ini ada hal yang terkait dengan undang-undang. Di sini undang-undang itu disahkan oleh DPR dan Presiden. Jadi undang-undang itu kemudian disahkan oleh DPR melalui persetujuan dari Presiden. Kalau kita berbicara masalah landasan hukum secara spesifik, maka kita akan berbicara bagaimana sebuah landasan hukum itu yang lebih rinci untuk mengatur berbagai aspek kehidupan. Jadi mencakup semuanya. Implementasi prinsip Undang-Undang Dasar di sini terdapat dalam UUD 45. Jadi harus mencerminkan nih teman-teman, mencerminkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian terkait dengan ruang lingkup undang-undang, ya, di ekonomi terkait dengan kebijakan ekonomi, sosial, pasti kesejahteraan, politik itu terkait dengan sistem pemilu, partai politik, lingkungan juga terkait dengan pengelolaan lingkungan hidup. Saat kita berbicara masalah pendidikan, kita berbicara masalah sistem pendidikan nasional dan hak pendidikan. Kemudian terkait dengan kedudukan undang-undang, ya. Jadi posisi dalam hierarki undang-undang itu memiliki kedudukan yang lebih tinggi dari PP atau Perda, namun lebih rendah dari UU dan ketetapan MPR atau TAP MPR biasanya. Di sini tujuannya untuk memberikan kepastian hukum sama. Kemudian terkait dengan mekanisme evaluasinya itu terkait dengan identifikasi kebutuhan, ya, proses kemudian perubahan sesuai dengan perkembangan zaman, proses legislasinya itu prosedur yang ketat dari DPR dengan melibatkan berbagai pihak yang terkait. Kemudian pengesahan persetujuan dari DPR, kemudian implementasi penerapan undang-undang baru dengan sosialisasi kepada masyarakat. Kemudian tidak lupa di peraturan pemerintahan atau PP. Jadi dikeluarkan oleh Presiden, ya, sebagai tindak lanjut dari undang-undang, mengatur detail secara teknis, kemudian efektivitas implementasi itu memudahkan kebijakan pemerintah secara efektif dan efisien. Kemudian terkait dengan kesesuaian PP dengan hukum yang lebih tinggi, terkait dengan hierarki, nanti ada proses yang namanya harmonisasi untuk mencegah tumpang tindih, ya. Jadi harmonisasi itu juga di dalamnya ada sinkronisasi, kemudian ada judicial review. Jadi kalau judicial review itu PP yang kemudian bertentangan dapat dibatalkan melalui judicial review.
Kemudian terkait dengan batasan kekuatan, meskipun memiliki kekuatan hukum, PP itu tetap tunduk pada undang-undang. Nah, kemudian peran pentingnya PP itu apa sih? Nah, peran pentingnya PP itu terkait dengan mendukung efektivitas pemerintahan. Ya, jadi kalau kita berbicara masalah PP itu diperlukan untuk memberikan kepastian hukum ya terkait dengan pelaksanaan atau implementasi dari kebijakan pemerintah. Tanpa PP kemudian pelaksanaan undang-undang itu menjadi kabur, nih teman-teman, kabur dan sulit. Kemudian memperkuat struktur hukum. Saat kita berbicara masalah memperkuat struktur hukum, artinya PP itu merupakan komponen penting dalam memperkuat struktur hukum dalam pemerintahan Indonesia meskipun lebih rendah tingkatannya dibandingkan undang-undang PP telah memiliki kekuatan yang kemudian kekuatan hukum itu adalah kekuatan hukum yang sah. Kemudian ada Perpres ya, dikeluarkan oleh presiden, kedudukannya dalam hierarki itu lebih rendah daripada undang-undang. Lah, fungsi Perpres itu operasional dan teknis, jadi lebih ke juklak dan juknis nih teman-teman. Kemudian ada arahan rinci, ada optimalisasi sumber daya. Lah, yang ini terkait dengan peraturan daerah ya atau Perda. Jadi ditetapkan oleh DPRD, kewenangannya itu hanya melingkupi kewenangan daerah saja, kebutuhan lokal disesuaikan dengan kebutuhan, karakteristik dan kondisi spesifik. Kemudian pengelola sumber dayanya itu terkait dengan mengelola sumber daya serta potensi lokal. Kemudian pembentukannya itu terkait yang pertama adalah penyusunan rancangan ya. Rancangan itu disusun oleh DPRD dan kepala daerah, kemudian pembahasannya itu di DPRD dengan melibatkan masyarakat ya. Karena meaningful participation, persetujuannya itu oleh DPR dan kepala daerah, penetapan dan pengundangan itu oleh kepala daerah dan pengundangan dalam lembaran daerah. Perannya itu terkait dengan pemerintah dekat dengan masyarakat ya, terciptanya sistem pemerintahan yang baik, pengembangan wilayah terkait dengan pembangunan dan pengembangan sesuai dengan karakteristik karena masing-masing daerah itu tidak bisa disamakan juga. Kemudian terkait dengan otonomi daerah, keberadaannya ini terkait dengan mengatur rumah tangga atau wilayahnya sendiri. Terkait dengan pengelolaan sumber daya, mengatur pengelolaan sumber daya alam yang efektif dan berpotensi rendah. Kemudian terkait dengan peraturan kepala daerah atau perkada dikeluarkan oleh kepala daerah, kedudukannya itu pasti akan di bawah perda, tujuannya itu sebagai panduan rinci pelaksanaan ya, juklak juknis juga. Kemudian ada cakupan perkada, administrasi, program teknis, sosial, ekonomi, peranannya itu nanti teman-teman bisa baca. Lah ini, ada Undang-Undang NRI 45 sebagai puncak hierarki. Yang pertama itu Undang-Undang Dasar, ada Undang-Undang, ada PP, ada Perpres, ada Perda, ada Peraturan Kepala Daerah juga. Kemudian juga ada tujuan hierarki. Kemudian ada Undang-Undang, tadi kita sudah membahas. Proses pembentukannya juga sebenarnya hampir sama. Kemudian proses pembuatan peraturan itu terkait dengan penerbitan Perpu, menerbitkan Perpu sebagai pengganti undang-undang, tapi dikala darurat kayak kemarin COVID ya. Begitu teman-teman, ini di sesi yang ke-8.
Hmm?